Perkenalkan, nama saya Aisyah Fariatul Haya, NIM 1924 10 10 11 40 dari data mining D. Nah, kali ini saya bakal mempresentasikan tugas dari data mining. Pertama, yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data trading dan data testing. Nah, kalau kalian tahu, dataset adalah kumpulan dari objek dan atributnya yang nantinya berisi himpunan data yang berasal dari informasi masa-masa lampau dan dikelola menjadi sebuah informasi untuk melakukan teknik dari ilmu data mining. Data testing atau dikenal dengan istilah testing adalah set wajib yang dijalankan setelah validasi. Fungsinya untuk membuktikan apakah model sudah sesuai dalam artian akurat divalidasi, dan akurat juga di kenyataan. Data yang digunakan untuk testing merupakan data real yang tidak digunakan untuk training. Data training yaitu sampel data yang dilakukan untuk menyesuaikan model data set aktual yang digunakan untuk melatih model. Yang kedua, soal nomor 2 yaitu jelaskan proses penyusunan data set. Nah, penyusunan data set itu ada beberapa proses, yaitu pertama ada aggregation, menggabungkan beberapa atribut menjadi sebuah atribut, sampling, mengambil sebagian data yang bisa mewakili seluruh populasi, dimensionality reduction, mengurangi jumlah atribut data yang digunakan, filter subset selection, yaitu pemilihan subset dari fitur yang relevan, filter recreation, yaitu membuat atribut menjadi penting untuk analisa data, direction and binarization, directionnya yaitu membentuk atribut kategorikal, binarization adalah transformasi atribut continue maupun discrete ke dalam bentuk atribut biner. Selain itu ada atribut transformation yang dimana itu adalah sebuah fungsi untuk memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut tertentu. Nah, selain itu juga kalau misalnya disimpulkan, proses yang ada yaitu pertama adalah mengumpulkan data dan menganalisis, merancang dataset secara konseptual. Selain itu ada perancangan DBMS. Selain itu juga ada perancangan dataset secara logika, perancangan dataset secara fisik, seperti itu. Nomor 3 yaitu makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, gini, jadi kalau makna atribut dataset iris yaitu sepal width atau lebar kelompok bunga. Nah, sepal length yaitu panjang kelompok bunga. Sepal width yaitu lebar titik bunga. Sepal length yaitu panjang kelompok bunga. Nah, di sini itu juga memiliki 3 tipe kelas bunga, yaitu ada Sentosa, Virginica, dan Versicolor. Dan nantinya juga ada satu yang dimana itu Agno, seperti itu. Nah, nomor 4 itu masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi nanti. Misalkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu ada Sentosa, Versicolor, Virginica, dan Agno. Nah, di sini kita harus menggunakan import matloid yang dimana kita singkat sebagai PLT. Selain itu juga ada import NumPy yang kita singkat menjadi MP. Nah, setelah itu yang import matloid ini harus di-run terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat array, kita mendeklarasikan array-nya yang dimana kalau misalnya kita mau membuat 2 dimensi, nantinya ada 2 kurung siku di dalam array-nya, seperti itu. Seperti Sentosa, nah di sini juga ada 2 kurung siku karena yang diminta adalah 2 dimensi. Sama halnya seperti Virginica, Versicolor, dan Agno. Nantinya akan ditemukan outputnya seperti ini. Outputnya yaitu array 2 dimensi. Nah, selanjutnya untuk nomor 5 yaitu membuat scalar plot yang digunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk Agno, berikan warna merah untuk Sentosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk Agno. Nah, A sepal length dan petal width, B sepal width dan petal length, C sepal length dan petal width, dan D sepal length dan petal length. Yang dimana tim ini digunakan untuk perintah scatter dan operasi switching pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Oke. Di
sini kita harus mendeklarasikan dulu fontnya. Nah, font yang dipakai font 1 yaitu Family Serif Color Blue Size 14. Selain itu juga ada font 2 yaitu Family Serif Color Dark Red size-nya itu 14. Nah, kita awali dari Cephalid dan Petal Wheat. Nah, Cephalid dan Petal Wheat ternyata itu sama seperti Cephalid dan Petal Wheat. Nah, jadi kita gabungkan aja codingannya seperti itu. Nah, di sini kita buat indeksnya dulu dari Cephalid dan Petal Wheat-nya. Nah, untuk membuat grafiknya di sini kita menggunakan scatter, yang dimana scatter itu untuk menggambar plot pencar. Jadi scatter itu untuk menggambar plot pencar yang nantinya akan ditampilkan di output grafiknya seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan scatter dan di sini juga ada fontnya. Kita mendeklarasikan font satunya yaitu Family Serif Color Blue Size 14. Di sini juga ada BLT title yang dimana kita menggunakan font big sama dengan font 1. BLT X labelnya itu menggunakan font big sama dengan font 1. Jadi BLT X label itu seperti kita menggunakan parameter label. Jadi ini parameter label X-nya itu menggunakan font sama dengan font 1. Terus habis itu parameter label dari Y-nya kita menggunakan font sama dengan font 1 seperti itu. Nah, di sini waktu sebelum ngeran kita menggunakan PLT Legend, yang dimana PLT Legend itu untuk menambahkan daftar penjelasan, untuk setiap irisan. Jadi untuk menambahkan daftar penjelasannya biar lebih jelas seperti itu nanti. Terus habis itu jangan lupa kita gunakan PLT Show-nya juga. Nah, jika kita run nanti akan keluar seperti ini grafiknya. Nah, ini grafik dari scatter seperti itu. Ada Cephalid and Petal Wheat. Nah, Cephalidnya ini berada di sumbu X dan Petal Wheat-nya itu berada di sumbu Y. Lanjut ke nomor 2, sama halnya seperti nomor pertama yang tadi sudah dijelaskan, yaitu Cephalid dan Petal Wheat. Kita Cephalid dan Petalidnya kita cari indeksnya dulu, terus kita menggunakan scatter juga. Kita deklarasikan fontnya yang digunakan itu font 1 Family Serif Color Blue Size 14. Selanjutnya yaitu kita berikan PLT title-nya menggunakan font sama dengan font 1, PLT X labelnya menggunakan font big sama dengan font 1, dan PLT Y labelnya menggunakan font sama dengan font 1. Nah, nantinya akan tampil grafiknya seperti ini. Jadi Cephalidnya berada di sumbu X dan Petalidnya berada di sumbu Y. Lanjut, Cephalid dan Petalid. Nah, Cephalid dan Petalid kita lihat codingannya, kita lihat codingannya. Nanti di sini kita lihat indeksnya juga. Cephalid Sentosa. Nah, kita lihat indeksnya, terus habis itu kita juga menggunakan scatter. Grafiknya kita menggunakan scatter, terus habis itu nanti juga ada legendnya yang dimana lower right posisi dari legendnya. Nah, selanjutnya itu kita font 1 menggunakan font 1 yaitu Family Serif Color Blue Size 14. Habis itu PLT title-nya kita menggunakan font big sama dengan font 1, PLT X label-nya kita menggunakan font sama dengan font 1, PLT Y label-nya menggunakan font sama dengan font 1, seperti itu. Kita berikan PLT Legend dan PLT Show-nya, nanti akan muncul grafiknya seperti ini. Jadi Cephalidnya berada di sumbu X dan Petalidnya berada di sumbu Y, seperti itu. Nah, kita lanjut ke nomor 6, yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, jelaskan bagaimana ya. Yang pertama itu ada Cephalid and Petal Wheat, di mana iris sentosa secara umum terpisah secara linear separate dengan iris versicolor dan iris trigonika. Tapi iris sentosa mengalami overlap dengan iris agno sehingga sulit dipisahkan secara linear dengan iris sentosa. Nah, itu kalian bisa lihat itu di grafiknya. Selanjutnya
Dari scaffold di atas sudah cukup baik untuk memisahkan label iris sentosa, verginica, dan versicolor, tapi belum cukup baik untuk label iris agno. Semakin dekat jaraknya maka semakin sulit untuk diidentifikasi seperti itu. Nah, lanjut ke yang ke B, yaitu cephalic dan cephalic, yang dimana iris sentosa secara umum akan terpisah secara linear atau linear separate dengan iris versicolor dan iris verginica, tetapi iris sentosa ini akan mengalami overlap dengan iris agno sehingga sulit dipisahkan secara linear dengan iris sentosa. Jadi gak jauh beda sama yang tadi, yang dimana dari scarlet flow itu juga di atas itu cukup baik untuk memisahkan label iris sentosa, verginica, dan versicolor, tapi terdapat beberapa iris verginica dan versicolor untuk berdekatan sehingga sulit untuk dipisahkan secara linear, begitu pula dengan iris agno yang belum cukup baik. Lanjut untuk cephalic dan petal width, yang dimana iris sentosa secara umum juga iris sentosa secara umum juga terpisah secara linear separate dengan iris versicolor dengan iris verginica, tapi iris sentosa ini mengalami overlap dengan iris agno sehingga sulit dipisahkan secara linear dengan iris sentosa. Nah, dari skala di atas juga sudah cukup baik untuk memisahkan label iris sentosa, verginica, dan versicolor, tapi belum cukup baik untuk label iris agno seperti itu. Nah, untuk cephalic dan petalic, yang dimana iris sentosa secara umum terpisah dari secara linear separate dengan iris versicolor dan iris verginica, tapi iris sentosa mengalami overlap dengan iris agno sehingga sulit untuk dipisahkan secara linear dengan iris sentosa. Dari scarlet flow di atas sudah cukup baik untuk memisahkan label iris sentosa, verginica, dan versicolor, tapi terdapat beberapa iris verginica dan versicolor yang berdekatan sehingga sulit dipisahkan secara linear, begitu pula dengan iris agno yang belum cukup baik. Nah, perhatikan untuk kita lanjut ke soal yang nomor 7, yaitu perhatikan data jenis agno. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data agnonya. Nah, untuk memperhatikan jenis data agno pada grafik scatter bisa dilihat dari letak dan karakteristiknya. Misalnya pada bagian versicolor banyak ditemukan data agno, maka bisa diperkirakan bahwa data agno tersebut berjenis versicolor, dan begitu pun seterusnya. Misalkan pada data sentosa ditemukan banyak data agno, maka data itu bisa dikategorikan data sentosa. Nah, selanjutnya buatlah paralel koordinat flow dari data yang berkelas sentosa, versicolor, dan verginica. Berikan warna merah untuk sentosa, hijau untuk versicolor, biru untuk verginica. Nah, di sini pertama kita menggunakan import matloid terlebih dahulu ya. Kita harus mengenal import matloidnya terlebih dahulu, yang dimana matloidnya ini dialiaskan sebagai PLT. Habis itu kita mendeklarasikan X-nya, variabel X-nya itu petal width, petalic, cephal width, dan cephalic. Di sini juga ada kelasnya. Kita mempunyai 3 kelas sesuai yang di soal, yaitu ada kelas 1 sentosa, kelas 2 verginica, kelas 3 versicolor, seperti itu. Selanjutnya di sini juga kita menggunakan PLT subplots. PLT subplots itu yaitu menggambarkan banyak plot dalam satu gambar. Jadi untuk menggambarkan banyak plot dalam satu gambar. Oke, lanjut. Di sini ada set untuk meng-set width space-nya untuk biru. Nah, PLT subplots adjust yaitu kita menggunakan space-nya itu 0 seperti itu. Nah, untuk PLT legend-nya juga menggunakan load-nya lower right atau di bawah. Nah, kita bisa lihat dari grafiknya sesuai dengan yang tadi. Kalau semisal yang warna merah itu adalah sentosa, hijau itu ada versicolor, dan biru itu adalah verginica. Nah, kita bisa lihat grafiknya kalau sentosa dan itu ada verginica juga yang berwarna biru, dan hijau itu adalah versicolor, seperti itu. Di sini menggunakan 3 kelas dan X ini juga berisi, dan variabel X ini juga berisi mendeklarasikan dari petal width, petalic, dan cephal width, dan cephalic, seperti itu. Nah, lanjut, jelaskan bagaimana karakter pengelompokannya. Nah, karakter pengelompokannya itu pertama, itu ada A, yaitu cephalic dan petal width, yang dimana iris
setosa secara umum terpisah secara linear atau linear separate seperti yang tadi dijelaskan dengan iris versicolor dan iris verginica. Tapi iris setosa ini mengalami overlap dengan iris acno sehingga sulit dipisahkan secara linear dengan iris setosa seperti itu. Nah, dari start plot di atas sudah cukup baik untuk memisahkan label iris setosa, verginica, versicolor, tapi belum cukup baik untuk label iris acno. Nah, lanjut ke yang D, yaitu cephaloid dan cephalic, yang dimana iris setosa secara umum terpisah secara linear separate dengan iris versicolor dan iris verginica. Tapi iris setosa mengalami overlap dengan iris acno sehingga sulit dipisahkan secara linear dengan iris setosa. Dari scan plot di atas sudah cukup baik untuk memisahkan label iris setosa, verginica, dan versicolor, tapi terdapat beberapa iris verginica dan versicolor yang berdekatan sehingga sulit dipisahkan secara linear, begitu pula dengan iris acno yang belum cukup baik. Nah, habis itu ada cephalic dan petaloid, yaitu iris setosa secara umum terpisah secara linear separate dengan iris versicolor dan iris verginica. Tapi iris setosa mengalami overlap dengan iris acno ya sehingga sulit dipisahkan secara linear dengan iris setosa. Dari scan plot di atas sudah cukup baik memisahkan label iris setosa, verginica, dan versicolor, tapi belum cukup baik untuk label iris acno. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada cephalic dan petaloid, yang dimana iris setosa secara umum terpisah secara linear separate dengan iris versicolor dan iris verginica. Tetapi iris setosa mengalami overlap dengan iris acno sehingga sulit dipisahkan secara linear dengan iris setosa. Dari sketchbook di atas sudah cukup baik untuk memisahkan label iris setosa, verginica, dan versicolor. Tapi terdapat beberapa iris verginica dan versicolor yang berdekatan sehingga sulit dipisahkan secara linear, begitu pula dengan iris acno yang belum cukup baik. Nah, sekian dari presentasi saya dari 9 soal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.